Mas, sebelumnya kuncinya di siapa? Ini dia, saya nggak megang. Mbak mau nanya apa? Kamu sabar ya Yanti. Mas Tan udah meninggal, Yanti. Kamu sabar ya. Rida, kamu udah meninggal ya. Yanti datang dari Jawa ke Jakarta untuk mencari keberadaan pacarnya yang menghilang. Setelah dia menjual tanah dan juga sawahnya untuk keperluan mereka menikah. Tapi setelah itu pacarnya menghilang. Jadi kamu datang ke Jakarta, dijemput dia. Iya. Terus ditaruh di rumah kontrakan. Betul. Habis dia nganter kamu, nggak ada kabar. Nggak ada kabar, katanya tuh mau ngenalin saya sama orang tuanya, Mas. Saya kurang Habis itu nggak bisa ditelepon. Nggak bisa. Habis itu kamu pulang ke Jawa. Iya, pulang ke Nah, Jawa. sekarang kamu balik lagi ke Jakarta mau nyari dia tuh. Dia tuh pulang ke Jawa, pinjam uang, itu atas nama saya. Oke, sebelum ke Jakarta itu. Sebelum ke Jakarta itu, jadi kan saya bingung, Mas. Sedangkan itu tuh jaminannya bisa rumah saya, Mas. Saya sama keluarga harus kayak gimana? Oke, jadi intinya cowok kamu ini udah bawa lari uang kamu hasil jual tanah. Bilangnya buat modal kawin. Modal kawin. Terus habis itu juga dia minjem uang di Jawa di tempat kamu pakai nama kamu. Iya. Terus Cicilannya nggak dia bayar. Nggak dia bayar. Dan itu bisa jadi rumah saya, Mas, yang disita. Sampai sekarang kamu nggak bisa ngubungin dia. Nggak bisa. Oke, gini aja. Mas. Kamu masih ingat kan kontrakan yang terakhir kamu tinggal di Jakarta selama seminggu ya? Alamatnya tadi dikasih itu. Iya. Itu tapi yakin nggak salah alamatnya ya? Yakin itu dia di situ, Mas, di kontrakan itu. Oke, yuk kita langsung sana aja ya. Tapi dia masih ingat di mana letak rumah kontrakan pada saat waktu itu dia nginep di Jakarta. Yang pada saat itu juga cowoknya ini menghilang nggak ada kabar. Kamu yakin ini kontrakannya waktu kamu di Jakarta? Yakin, Mas. Tapi kita harus jalan ke kontrakannya dulu, Mas. Jalan kaki. Jalan kaki. Oh ya udah yuk. Tapi kita mesti jalan kaki dulu untuk menuju kontrakannya. Tapi pas di tengah jalan tiba-tiba. Hah? Mas? Kenapa? Apa? Itu bukannya Mas Tan, itu Mas Tan, Mas. Mas Tan! Mas Tan! Mas Tan! Mas Tan! Akhirnya ketangkep nih orang pas kita tepok. ini Mas Tan. Bukan! Lu gimana sih? Sekarang gue tanya, lu kenapa lari? Loh, saya pikir tadi orang yang mau nagih utang sama saya. Mas, tolong dong, Mas. Ini apa nih? Ya enggak Mas. Sorry. Ini bukan tan jadinya nih. Bukan, Mas. Maaf ya. Saya pikir apa ini, Mas? Tolong dong. Iya, maaf. Ayo, Mas, sorry lagi, Mas. bukan. Lihat, Mas, yang jelas. Ya, maaf ya, Mas. Ayo, Mas. Kita balik lagi jalan menuju ke arah rumah kontrakan dan di situ tiba-tiba Yanti berhenti. Oh ya, Kenapa? Mas, ya. Apa? Aku belum sempat cerita, Mas. Cerita apa? Cerita apa? Jadi tuh, aku tuh ada hal aneh, Mas. Heeh. Aku pernah foto. Tapi di belakang aku tuh kayak ada penampakan cewek gitu, Mas. Ada mana? Ada. Ada, sebentar. Ini, Mas. Ya kan, Mas? Siapa ya, Mas? Nah, ini orang apa gimana sih? Coba lo lihat deh. Masa biasanya Tapi lo nggak tahu nih. Kamera kita menangkap Mas. sosok seorang wanita berbaju putih. Tapi kita dan juga tim sama sekali tidak ada yang menyadarinya. Udah yuk, serem gua. tapi aneh juga ya, Mas. Ya. Ya apa ya? Yanti ngetok-ngetok kamar kontrakannya, dia yakin dia masih ingat warna dan bentuk pintunya. Tiba-tiba dari kamar sebelah keluar seorang wanita dan ternyata itu adalah. Mas! Tapi gelap gini lampunya nggak ada orang ya? Ya tuh gelap ini gelap nggak ada orang. Tuh kan? Maksudnya, Lihat Mas tuh. Tan! Sebelumnya kuncinya di siapa? Ini dia, saya nggak megang. Loh. Mas! Mas Mbak? Tan! Mbak mau nanya? Loh, Rida, kamu ada di sini? Lah, emang aku tinggal di sini. Enggak, Rida, bukannya kamu kerja di Bandung ya? Kok ada di Jakarta? Aku emang udah tinggal di sini. Udah tinggal di sini? Iya, aku dari 1 tahun yang lalu udah di sini. 1 tahun. Lah, emang Mas Tan nggak
pernah cerita kalau aku tinggal di kosan deket dia juga? Enggak, Mas Tan nggak pernah cerita. Bisa sih. Ya aku pikir Mas Tan ngasih tahu kamu kalau aku tinggal di sini. Mas, berarti kan Rida tahu. Mas Tan ada di sebelah dia. Kok Mas Tan bisa nggak ngasih tahu kamu ya? Ya aku nggak tahu Rida, makanya aku tuh kaget aja kamu ada di sini. Aku minta tolong Rida. Kamu tahu nggak Mas Tan tuh ada di mana dah? Kamu bener nggak tahu Mas Tan di mana? Oh, Rida. Keluarganya nggak ada yang ngasih tahu kamu. Nggak Yanti. ada Rida. Kamu pasti tahu Mas Tan ada di mana. Rida, kenapa kamu nangis? Rida, jelasin Mas Tan ada di mana. Serius orang tuanya nggak ada yang ngasih tahu kamu? Kamu sabar ya Yanti. Kamu apa Rida? Maksudnya apa? Aku suruh sabar. Kamu tahu kan perasaan aku jual tanah buat siapa Rida? Iya aku tahu. Mas Tan udah meninggal Yanti. Kamu sabar ya. Apa Rida? Mas Tan udah meninggal 3 hari yang lalu. Kamu sabar ya Yanti. Kita duduk dulu aja ya. Si Rida ini sahabatnya Yanti bilang ke Yanti kalau Tan itu 3 hari yang lalu udah meninggal. Mas Tan meninggal kenapa Rida? Kasih tahu aku. Mas Tan meninggal 3 hari yang lalu. Gara-gara apa Rida? Dia kecelakaan Yanti. Kecelakaan gak mungkin, gak mungkin. Gak mungkin. Mas Tan ketabrak truk Yanti. Gak mungkin. Gak mungkin Rina, ya Allah Mas Tan. Terus kamu tahu kuburannya di mana? Aku pengen lihat. Aku pengen lihat Rida. Aku tahu. Ya udah sekarang kamu tunjukin aku Mas Tan di mana, kuburannya ada di mana Rida. Sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Kamu sabar dulu ya. Rida. Kamu yang sabar ya. Aku pengen cepetan kita ke makamnya Mas Tan Rida. Iya, ya. Tapi kamu kuat kan? Kuat. Aku kuat Rida. Akhirnya kita menuju ke kuburan atau makamnya Tan. Kok merinding ya? Hah? Hah? Aduh ada yang aneh deh. Aku nggak nyangka. Ada apa tuh Ben? Rame-rame? Aku mau ke kuburannya Mas. Dan? Ayo Vida, cepetan Vida. Aku udah gak kuat Vida. Iya kayaknya. Tunjukin aku Vida. Astagfirullah, Tapi saya curiga kuburan yang baru meninggal kata 3 hari yang lalu udah ada semak belukarnya. Dan ini bukan kuburan baru loh. Kok udah begini? Ya Allah, Mas, kenapa kamu cepet banget ninggalin aku, Mas? Maaf Pak, ini udah berapa lama Pak? 3
bulan. 3 bulan 3 hari ya? Ya bener yang mana nih? Sebetulnya 3 bulan 3 hari Pak ya? 3 hari Pak. Hah? Tadi Bapak 3 bulan ya? Tapi kok kalau 3 hari atau 3 bulan juga kok ini udah rimbun begini ya? Mas, ini beneran kamu, Mas. Yang makin saya curiga pada saat saya tanya sama penjaga makamnya, ini kuburan udah berapa lama? Dia bilang 3 bulan. Padahal kata Rida 3 hari. Ini ada yang nggak beres. Apaan? Apaan? Hah? Apaan? Hah? Apaan? Putih-putih apa? Pas kameramen lihat ada penampakan, di situ Rida langsung pergi. Gue bingung dong, dan gue penasaran nih pasti ada yang disembunyiin dari Rida. Gue tanpa pamit lagi, gue langsung ikutin Rida. Putih-putih apa? Merinding lu di mananya? Pohon pisang kali. Ayo banyak. Oke, tunggu tuh lo. Risa? Rida mana? Pas saya balik saya bingung kok Rida hilang. Risa juga nggak ada loh. Di kemana nih dua orang ini kenapa? Ini ada yang nggak beres nih. Saya langsung desak penjaga makam itu. Saya mau tanya sama kamu. Ini makam 3 bulan, 3 hari, 3 tahun apa 30 tahun nih? Yang bener nih? Ini nggak mungkin makam begini baru 3 hari. Kamu jangan bohongin saya. Hah? Nggak, kamu ngaku nggak? Kayak gini, siapa? Mbak Yanti sini Mbak Yanti. Kita dibohongin Mbak Yanti. Ini kayaknya kita dibohongin Mbak Yanti. Ini kuburan tanah apa bukan katanya? Hah? Ini kuburan tanah atau bukan? Hah? Iya apa tidak? Oke Pak, baik-baik. Apa baik-baik apa? Kamu bohong kan? Ya, saya ngaku. Sebenarnya saya bohong. Kau bohong. Ya, ini bukan kuburannya Tan. bukan. Ini bukan kuburan calon suami saya, Mas. Bukan. Ini kuburan warga. Ini maksudnya apa, Mas? Saya disuruh sama Mbak Rida yang tadi. Mbak Rida, Ridanya mana sih sekarang? Risa juga mana sih? Kok tiba-tiba hilang? Disuruh sama Rida. Saya sebenarnya nggak mau, cuman Oke, Tan masih hidup apa tidak saya bilang? Tan sebenarnya masih hidup. Masih hidup. Masih Oke, hidup. kamu tenang. Astagfirullahaladzim. Masih hidup. Sekarang Tan di mana? Kalau untuk tanamannya sebenarnya saya nggak tahu, tapi saya bisa ngasih salah satu alamat yang bisa mungkin nunjukin di mana ada Tan. Oh, tapi itu alamatnya Tan apa bukan? Bukan. Itu alamat siapa? Itu salah satu korbannya. Salah satu korbannya siapa? Ya, salah satu korbannya Tan. Oh, salah satu korbannya Tan. Kenapa bisa ada korban? Saya ingat perempuan ini karena waktu itu perempuan ini benar-benar datang nangis banget, kayak benar-benar sakit hati banget. Dan waktu itu dia ngasih alamat ke saya kalau ada orang yang mau nyari dia dengan sangkut pautnya Tan. Kabarin dia, makanya Mas punya alamatnya. Iya. Dan waktu itu si perempuan ini benar-benar sakit hati dan sampai ngomong udah nggak kuat dan pengen membunuh diri. Dan saya juga Pengen nggak mati tahu aja. si perempuan itu masih hidup apa enggak sekarang. Aduh, perempuan itu masih hidup apa enggak? Kita nggak tahu ya. Ya, tapi ya mungkin bisa nyari di mana Tan, informasi Tan mungkin bisa dari alamat itu. Oke, alamatnya. Alamatnya di mana, Mas? Oh, iya, oke. Saya ambil alamatnya dulu. Oh iya, Tan. iya, saya tunggu. Dari awal udah gue curiga, masa iya makam 3 hari begini? Sampai akhirnya dia memberikan sebuah alamat. Saya tanya ini alamatnya rumahnya Tan atau bukan? Dia bilang bukan. Ini adalah alamat salah seorang korbannya Tan, seorang wanita juga. Dan dia bilang, saya nggak tahu tapi nih, wanita ini masih hidup atau udah meninggal. Mudah-mudahan bisa membantu dari infonya Tan ini. Oke, makasih banyak Mas ya. Makasih atas kejujurannya Mas. Saya minta maaf sekali lagi ya Mbak. Iya, oke. Thank you juga Ayo, kejujurannya Mas. cepetan, Mas. Thank you Mas, Assalamualaikum. Gue terus ikutin Rida sampai Rida di situ berhenti dan ketemu sama cowok yang gak gue kenal. Di sini Rida kelihatan panik banget. Gue mencoba mendekat dan ternyata obrolan dia yang bikin gue kaget. Kamu tahu, Yanti dari kampung udah ke Jakarta. Aduh, Mas Uya nggak bisa ikut. Apalagi Mas? Lama. Yanti. Iya, Mas. Ya terus sekarang di mana dia? Gue coba video call Mas Uya tapi tetap nggak bisa. Akhirnya gue terpaksa untuk videoin buat nanti gue kirim ke Mas Uya. Mas, terus surat tanahnya gimana Mas? Ya aku simpen lah dengan aman. Yakin itu aman Mas? Aman. Kita bawa kabur aja suratnya Mas. Pas ternyata gue denger obrolannya, sumpah di situ gue kaget banget. Terus uangnya? Kita bawa kabur juga. Nanti aku ketemu Mas Tan.
aku bakalan buat 1000 alasan biar kita nggak ketahuan. Yakin mungkin Tan percaya? Terus kalau kita ditangkap polisi gimana? Enggak, Tan pasti percaya. Ini apa tadi? Persis kan tadi yang dikasih kertas tadi ya? Nggak salah kan? Lampunya sih nyala, berarti ada orang sih. Kosong sih, nggak ada orang ya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Tadi gue lihat lo itu di depan muka gue ada cewek. Jelas banget kamera. Ada cewek. Oke, ini cuma saya anggap ini halusinasi. Saya ketok pintu lagi. Dan saat saya ketok pintu tiba-tiba pundak saya ditepok. Astagfirullah. Tolongin saya, Mas. Enggak, sorry. Sorry, kamu orang? Kamu orang? Tolongin saya. Saya juga korbannya, Tan, Mas. Korbannya apa? Saya udah korbanin semua buatan. Korbanin apa, Mbak? Saya udah nyerahin harta saya buat dia, tapi dia bilang gitu aja. Allah, Mbak. Orang tua saya taunya saya mau nikah sama dia. Saya, Mbak, yang calon istrinya Tanda. Saya juga sama, saya korban, Tan, Mbak. Saudara kembar saya juga ditipu, Mbak. Dia lebih depresi daripada saya. Ada lagi selain kamu. Kok kamu punya saudara kembar? Dua-duanya dipacarin sama Tan. Ya. Dan dia ditipu juga, depresi juga. Oh, yang di dalam rumah tadi yang gue lihat berarti. Kita baru tahu kalau ternyata ini adalah saudara kembar. Dua-duanya sama-sama jadi korbannya Tan. Kamu tapi kenapa pakai baju begini terus kan nakut-nakutin? Ini baju pemberian terakhir dari Tan. Dia janji mau nemuin aku. Dan dia juga ngasih baju yang sama kembaran aku. Dia mau nikahin kita berdua. Oh, tapi kalian tidak saling tahu. Dia macarin kamu, macarin saudara kembar kamu saling tidak tahu nih. Dua-duanya sama dijanjiin. Mas Surya, tolong, saya depresi banget. Saya pengen bilang sama Mbak ini, tapi saya nggak tahu gimana caranya. Makanya kamu ngikutin dia terus. Tapi nggak perlu kayak gini, Mbak, caranya, Mbak. Aku nggak tahu lagi gimana caranya. Aku udah malu banget sama keluarga aku yang di kampung. Kok bisa sih, Mbak? Ya Allah, padahal setahu saya Mas Tan tuh baik loh, Mbak. Kamu jadi korbannya Mas Tan. Akibat korban keplayboyannya Tan, akhirnya ada yang jadi korban seperti ini. Wanita ini dijanjikan, dia sampai seperti ini. Masih bagus, Yanti masih bisa kuat ngadepinnya. Tapi kasihan cewek ini. Ini keterlaluan sih. Nggak, gini aja. Gue masih bingung nih, Rida kemana, Risa kemana. Ya, tapi gue masih curiga sama yang namanya Rida. Kok bisa dia sebelah-sebelahan kontrakannya sama Tan? Enggak, kita harus balik kita harus balik. Sabar ya, Mbak. Oke, kamu mau ikut kita nggak? Enggak, Mas, saya cuma pengen ketemu Mbak ini aja. Saya pengen Mbak Yanti tahu. Udah cuma. Oh, kok pengen saling berbagi aja? Kamu tahu bahwa Yanti ini juga pacarnya Tan Iya, juga? saya tahu. Oke, ya udah. Tunggu, maaf. Kamu dari tadi ada di kuburan di makam? Itu kamu berarti ya? Kamu lari tadi? Kamu ngikutin kita? Kenapa? Sebenarnya dari tadi tuh aku pengen manggil, tapi aku malu di sini banyak banget orang. Oh, dari tadi aku pengen ngomong sebetulnya. Ya udah, nanti kita kabarin. Kita akan coba cari tahu Tan, nanti kita akan kabarin ya. Ya. Oke, kamu bener nggak mau ikut kita? Iya. Nggak mau ikut kita? Kamu yang tenang ya, Mbak. Yang sabar ya. Hati-hati ya, Mbak. Ya. Astagfirullahaladzim, itu kembarannya. Oke. Kita balik ke kos-kosannya Tan, karena saya masih curiga dengan Rida dan saya masih curiga dengan Tan. Ini Tan berarti artinya belum meninggal. Tapi kenapa kematiannya dipalsukan? Sayang,
banget ya mas Tan seperti itu mas. Dia ternyata punya lagi. Iya, tapi semua diporotin loh, semua motifnya uang, harta. Sekarang masalahnya dia perlu duit buat apa? Nah, oke, sekarang intinya dia belum meninggal. Sekarang kita Iya, balik Mas. aja, udah balik ke kontrakannya itu. Saya yakin ini ada hubungan dengan Rida, teman kamu. Iya mas. Tapi Risa dari tadi di video call, di telepon nggak aktif, nggak nyambung-nyambung. Ini Risa ngirim video apa nih? Mana mas? Tuh, Risa ngirim video loh. Aku udah ngomongin dia. Aku nggak tahu kenapa, aku bingung banget. Loh, Mas itu aku kenal, ini kan Mas Bintang. loh, Mas itu aku kenal, ini kan Mas Bintang. bintang ini siapa? Ini Mas Bintang yang saya jual tanah sama dia. Dia beli tanah saya mas. Oh, maksudnya kamu jual tanah tuh ke dia? Sama Mas Bintang. Tapi ini kok kenal sama Rida ya? Ternyata Risa tuh menghilang karena ngikutin Rida, inisiatif dia. Ya nggak mungkin mas. Halo Risa, lu dari tadi kemana aja sih? Ya lu nggak bilang lu ngikutin Rida. Oke, gini. Gue balik ke kontrakannya Tan, lu ketemu di sana ya? Iya, lu balik aja. Ya, hati-hati.